Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Jemi Tarmizi, host terviral saat ini. Oke, buat para pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali kita di program Marola Kitobius, berbagi inspirasi untuk semua. Jadi buat para pemirsa HDTV dan HD Radio dimanapun berada, pada saat ini kita kembali ngobrol, dan tentunya pada saat ini ada pembahasan yang akan kita kulas di hari ini. Dan juga tentunya pada hari ini kita mengangkat tema tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan Bengkulu bersih, indah, bernilai, dan berkelanjutan. Jadi bagaimana pembahasan kita pada hari ini tentang pengelolaan sampah? Karena seperti yang kita lihat dimanapun berada, di sosial media ataupun juga di lingkungan kita, bahwa sampah ini adalah permasalahan kita bersama. Jadi mari kita bersama untuk menjaga lingkungan kita bersih dari sampah. Dan pada saat ini saya bersama LPM Cempaka Permai, karena LPM Cempaka Permai ini terus berinovasi, terus peduli terhadap lingkungan. Tentunya mereka peduli terhadap kebersihan sampah di lingkungan Kelurahan Cempaka Permai khususnya. Dan bagaimana mereka mengelola sampah ini sehingga lingkungan Kelurahan Cempaka Permai ini menjadi bersih dan juga nyaman untuk ditempati. Dan tentunya saat ini saya telah bersama dengan Ketua LPM Cempaka Permai. Jadi bagaimana keseruan kita dan tentunya juga bagaimana kelanjutannya nanti. Sebelum kita lanjutkan, kita simak PT berikut ini. Baik, para pemirsa HDTV dan HD Hidayah dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita saat ini akan membahas terkait sampah. Dan tentunya sebelum kita memulai pembahasan kita pada saat ini, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu narasumber yang sudah lalu lalang di lingkungan masyarakat, sudah enggak asing lagi, tentunya sudah hampir semua orang mengetahui dengan narasumber kita yang satu ini ya. Yaitu untuk di hari ini sebagai narasumber kita adalah Bapak Marwan. Beliau ini adalah selaku Ketua LPM Cempaka Permai dan juga beliau ini selaku owner dari MR Group, bergerak di bidang training, general training, dan juga beliau ini sebagai komisaris PT Senapan Jaya yang bergerak di bidang pembangunan lingkungan berkelanjutan. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada yang penasaran dengan narasumber kita pada saat ini, langsung kita sapa kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita pada saat ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tentunya meskipun dalam kondisi pandemi kita tetap sehat, bugar dan juga tetap berpikir positif tentunya. Amin. Oke. Bagaimana kesibukan untuk Bapak Marwan pada saat ini di tengah pandemi COVID-19? Alhamdulillah kesibukan berjalan seperti biasa, hanya saja kita perlu menerapkan dan melaksanakan protap kesehatan. Jadi apapun yang kita lakukan, protap itu tetap kita jalankan. Oke. Baik, ini seperti biodata yang kita dapat bahwa Bapak ini juga bergerak di bidang Ketua LPM dan juga owner MR Group dan juga sebagai komisaris PT Senapan Jaya. Bagaimana sih kesibukan Bapak sehari-hari dengan kebanyaknya kegiatan ini? Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Alhamdulillah, jadi gini, kalau bicara banyak kesibukan memang sebaiknya orang semakin hari itu semakin banyak kesibukan sehingga dalam pengertian ada hubungan dengan kesehatan, ada hubungan dengan lain-lain. Nah, maka saya tidak merasa sibuk, tetapi itu kita lakukan aja dengan hati. Oke, ini tentunya di tengah pandemi saat ini tentunya kesehatan itu sangat penting. Bagaimana sih cara Bapak mengatur pola hidup sehat ini?
Sehingga bisa kita lihat sosok seperti Bapak ini adalah sosok yang sangat sehat sekali. Meskipun faktor usia mungkin sudah lanjut usia, tapi tampak lebih segar, lebih sehat. Bagaimana sih Bapak mengatur pola hidup sehat ini? Alhamdulillah. Yang pertama yang harus kita lakukan bukan secara pribadi tetapi secara keseluruhan terutama di keluarga, itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari tetap kita lakukan prokes yang sudah ditetapkan, 3M itu. Nah, dalam aplikasi sehari-hari tentu saja kita harus selalu mengingat apapun kita lakukan tetap menjaga kesehatan dan prokes itu dengan kondisi pandemik sekarang. Oke, jadi untuk para pemirsa HDTV dan HD Hidayah dimanapun berada, inilah sosok Bapak Marwan. Beliau ini adalah selaku Ketua LPM Cempaka Permai dan juga beliau ini bergerak untuk menaungi lingkungan atau juga masalah sampah yang ada di Kelurahan Cempaka Permai. Jadi bagaimana nih untuk kelanjutannya, langsung kita tanyakan kembali kepada Bapak Marwan. Tentunya di saat ini sampah ini adalah sebagai permasalahan besar atau permasalahan dunia, khususnya di Kota Bengkulu ini sampah juga menjadi permasalahan untuk kita bersama. Bagaimana sih Bapak selaku Ketua LPM di Cempaka Permai dan juga anggota atau juga bersama masyarakat, bagaimana Bapak menarik perhatian masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan? Amin. Jadi gini, saya akan mulai bukan pada aplikasi, tetapi mulai dengan sebuah filosofis dulu. Iya, silakan. Nah, apa yang dimaksud filosofis itu adalah dasar pemikiran. Filosofisnya begini, sampah itu memang mau tidak mau pasti ada. Nah, filosofisnya itu di Quran ataupun di kitab suci itu sudah ada. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, iya, kan betul, begitu. Betul. Dan bukan hanya Al-Quran, hampir semua kawan-kawan saya yang non-Islam, non-Muslim juga punya aturan itu. Nah, persoalannya sekarang karena produk ini non-stop dan hari ke hari pasti ada keluar, maka agak sulit dari masyarakat untuk bagaimana yang terbaik lakukan. Pertanyaan sekarang kalau begitu, kebersihan adalah sebagian daripada iman, maka aplikasinya harus di breakdown. Nah, breakdown itu bagaimana? Breakdown itu adalah bagaimana kita melihat sampah ini adalah bagian dari kepentingan kita bersama, persoalan kita bersama. Secara teori ekonomi itu ada namanya lingkaran yang tidak berujung pangkal. Iya, betul. Mana yang mau harus dimulai? Iya, betul. Maka kita akan mulai begini. Sampah ini kita buat semacam analisis, tapi beda dengan kajian akademis karena saya orang swasta, orang pelaku usaha, maka melihatnya itu adalah bagian dari apa yang terbaik kita lakukan. Setelah kita buat kajian, buat analisis itu ternyata kesimpulannya sampah itu merupakan potensi. Nah, potensi apa yang terjadi di sampah itu? Potensi yang bisa mendatangkan hasil untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Tentu saja ini harus dikelola sedemikian rupa, secara baik, secara profesional, dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang tidak menyimpang dari aturan. Nah, untuk itu, berbicara masalah potensi, kita hanya membagi dalam 3 aspek. Aspek pertama, potensi ini dimanfaatkan hanya untuk politis, image, apakah untuk ekonomi atau untuk bisnis. Karena begini, saya membedakan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan bisnis. Kalau bicara pencitraan, politis, image, itu sudah berlaku di mana-mana, bukan hanya di Bengkulu, di seluruh Indonesia sudah begitu. Tetapi kalau bicara aspek ekonomi, ada beberapa daerah yang sudah mencoba seperti itu dan alhamdulillah bisa berjalan. Tapi bicara aspek bisnis, maka aspek bisnis itu tujuannya cara menghitung sederhana aja. Modal yang ditanamkan, break even point-nya kapan, profitnya berapa. Nah, dalam konteks ini kami melakukan pendalaman-pendalaman, walaupun tidak secara teoritis, tetapi dalam aspek bisnis kita lihat potensi ini luar biasa kalau memang kita bisa kelola dengan baik. Iya, betul. Nah,
bagaimana kita membuat atau ingin melaksanakan segala sesuatu yang kita rencanakan kalau kita sendiri tidak pernah mengaplikasikan rencana itu. Seperti yang tadi disampaikan, kebetulan saya masih menjabat Ketua LPM Cempaka Permai, Kelurahan Cempaka Permai untuk periode kedua lah. Nah, awalnya kami berpikir bahwa sampah masyarakat ini dikelola dengan satu tempat TPS di sekitar lingkungan. Iya, betul. Ternyata karena ada faktor-faktor di luar perhitungan kita, ternyata TPS namanya itu bukan hanya lingkungan Cempaka Permai saja yang buang sana, seluruh tempat menggabung ke situ, sehingga overload. Nah, overload kami ajak berembuk seluruh masyarakat, pengurus dan segala macam, termasuk kepala kelurahan dan segala macam. Kita putuskan tempat sampah tersebut TPS kita close. Dan tempat itu kita jadikan taman. Iya. Nah, kesepakatan close itu sederhana ya, mudah memutuskannya secara teori. Tapi dalam aplikasinya, maka kami siapkan tatanan-tatanannya untuk agar sampah masyarakat, sampah yang produk rumah tangga ini tetap bisa dikelola dengan baik. Iya. Nah, itu kita bikin semacam tim pengelolaan dalam satu manajemen di bawah LPM. Maka tim ini yang mengatur bagaimana sampah rumah tangga ini bisa kita kumpulkan untuk diangkut langsung ke TPA. Oke. Nah, tidak pakai perantaraan lagi, tapi langsung ke TPA. Dan itu sudah kita mulai kerjakan. Nah, di sisi lain, kalau bicaranya hanya sampai kepada dari rumah tangga, lingkungan sampai TPA, close sampai di situ, itu tidak ada potensi. Oke. Nah, ini untuk yang disampaikan oleh Bapak Marwan tadi cukup menarik. Ternyata untuk di Kelurahan Cempaka Permai ini bahwasannya dahulu disediakan yaitu TPS, tempat pembuangan sampah sementara gitu ya. Nah, dengan perkembangan zaman ataupun juga dengan pertambahan penduduk di Kelurahan Cempaka Permai dan juga luasnya daerah itu, jadi bukan masyarakat Cempaka Permai saja yang membuang sampah di sana, dan juga ada masyarakat umum yang juga membuang sampah di sana. Nah, ini untuk Bapak Marwan. Tadi Bapak katakan bahwasanya sekarang TPS itu di close atau dirubah menjadi taman. Nah, jadi masyarakat sekarang ini untuk sampah rumah tangganya di mana penampungnya? Kita langsung ke TPA atau dari pihak Kelurahan Cempaka Permai menyediakan tim atau bagaimana untuk mengambil sampah masyarakat tersebut? LPM melalui tim itu akan membuat mekanisme masyarakat cukup meletakkan sampah itu di depan rumahnya. Baik. Nanti akan ada pengumpul oleh tim ini. Baik. Tim ini nanti akan mengangkut langsung melalui kerjasama yang itu ke TPA. Oke, baik. Saya potong sedikit. Nah, ini ada tim yang mengambil sampah ke rumah-rumah. Nah, ini memang kerjanya ikhlas atau ada sejenis biaya untuk bagi masyarakat yang sampahnya diambil oleh tim dari pihak Cempaka Permai ini? Saya sebagai ketua LPM sebenarnya ikhlas. Ya. Tetapi masyarakat meminta jangan pakai ikhlas, Pak. Kita minta kami dibebankan untuk iuran bulanan. Oke, jadi itu ada permintaan masyarakat. Iya, permintaan masyarakat dibayarkan sistemnya bulanan gitu ya. Ya, oke. Bulanan. Nah, ini tentunya untuk kita ketahui bersama bahwasanya sampah masyarakat ini ataupun juga sampah dari kelolaan dapur masyarakat ini banyak sekali bermacam-macam. Ada yang sampah organik, non-organik. Nah, apakah di Kelurahan Cempaka Permai adakah sistem pengelolaan tersebut untuk menumbuhkan ekonomi dengan melalui sampah ini atau sampahnya dikelola kembali sehingga sampah-sampah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Cempaka Permai dan juga masyarakat lainnya juga. Jadi kita memakai sistem tahapan. Ya. Tahapan pertama adalah sosialisasi ke masyarakat bahwa sampah itu akan dikelola sedemikian rupa. Itu sudah dalam persiapan dan sudah mulai jalan. Tahapan kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menyiapkan sarananya untuk masyarakat menempatkan sampah organik, anorganik itu pada tempat yang terpisah. Iya, betul. Nah, tahapan ketiga bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Iya. Ini kalau bisa dijadikan trigger untuk secara menyeluruh kepada Kota Bengkulu, yang pada saatnya nanti kita akan kelola sampah itu menjadi barang-barang yang bermanfaat atau bernilai ekonomi. Oke, nah, iya.
Jadi buat masyarakat dan juga para pemirsa HDTV dan HD Radio dimanapun berada, memang di Kelurahan Cempaka Permai ini mereka kompak, mulai dari masyarakat, PLPM dan juga stakeholder yang terkait untuk mengelola sampah ini menjadi lebih baik lagi. Dan untuk para pendengar dimanapun berada, ini bahwasanya di Kelurahan Cempaka Permai ini dulunya kita kenal di sana ada TPS dan sekarang dirubah menjadi taman yang cantik dan indah. Nah ini bagaimana sih sampai terpikir untuk merubah TPS itu menjadi sebuah taman, tidak menjadi atau menjadi tempat wisata lainnya ataupun juga dibiarkan saja TPS sehingga masyarakat tidak jauh untuk membuang sampahnya. Selaku ketua LPM, saya hanya memberikan clue-clue kepada masyarakat, artinya kita memberikan pilihan. Apa yang terbaik kita lakukan seperti itu. Saya tidak memutuskan sendiri, kita ajak rembuk bersama-sama. Dari pertemuan itu antara ketua RT, RW dan berbagai sektor, toga, toma gitu. Maka sepakat mereka agar ex TPS sampah itu dijadikan taman. Taman lingkungan namanya. Okay. Taman Cempaka Permai gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita jeda terlebih dahulu karena semakin menarik pembahasan kita di saat ini. Jadi bahwasanya TPS dirubah menjadi sebuah taman yang cantik dan indah. Jadi sebagaimana untuk kelanjutannya, jangan kemana-mana, tetap di sini di program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua.